Screening kesehatan calon pengantin Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari 3 tahap pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Calon pengantin akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk menentukan status gizi, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran lingkar perut dan pengukuran tekanan darah. Kemudian, calon pengantin melakukan screening kejiwaan dengan menggunakan form SRQ. Yang terakhir, calon pengantin akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan tersebut terdiri dari 6 item pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Dari darah lengkap akan diketahui status anemia dan screening sederhana untuk penyakit talasemia. Pemeriksaan golongan darah beserta resus, pemeriksaan gula darah, dan 3 screening penyakit menular yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B. Screening kesehatan calon pengantin memiliki beberapa tujuan, diantaranya memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi kepada calon pengantin, mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehamilan yang sehat, memeriksa status gizi calon pengantin, mendeteksi dini penyakit pada calon pengantin, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, melakukan tata laksana terhadap deteksi penyakit menular, melengkapi status imunisasi tetanus difteri pada calon pengantin wanita. Kehamilan merupakan hal yang sangat didambakan bagi setiap pasangan. Namun, setiap pasangan sebaiknya dapat melakukan perencanaan kehamilan dengan baik dengan mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Menjarakkan kelahiran anak dapat dilakukan dengan menggunakan metode keluarga berencana, di mana keluarga berencana memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menunda kehamilan. Menunda kehamilan ditujukan bagi pasangan calon pengantin yang memiliki calon pengantin wanita dengan usia di bawah 20 tahun. Metode kontrasepsi yang bisa dijadikan pilihan diantaranya pil, kondom, atau metode alamiah lainnya. Tujuan yang kedua adalah untuk menjarangkan kelahiran. Hal ini ditujukan bagi pasangan yang ingin mengatur jarak kelahiran anak dan jumlah anak yang ingin dimiliki. Untuk tujuan ini, pasangan dapat memilih jenis kontrasepsi IUD, implan, suntik, pil, maupun kondom. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengakhiri kesuburan. Ini ditujukan bagi pasangan yang sudah tidak menginginkan kehamilan kembali. Dan metode kontrasepsi yang dapat dipilih adalah dengan metode tubektomi untuk wanita atau vasektomi untuk pria. Kehamilan merupakan proses yang diawali dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang akan menghasilkan janin, kemudian janin akan berkembang dalam rahim selama kurun waktu 9 bulan. Kehamilan yang ideal hendaknya adalah kehamilan yang diinginkan, direncanakan setiap pasangan dan tentu saja dijaga perkembangannya. Setiap pasangan harus menjaga kehamilannya dengan baik. Ada 7 tanda bahaya kehamilan yang wajib diketahui oleh setiap pasangan. 7 tanda bahaya tersebut adalah 1. Pendarahan pada masa kehamilan. 2. Bengkak pada kaki, tangan, serta wajah disertai dengan sakit kepala dan kejang. 3. Demam tinggi lebih dari 2 hari. 4. Keluar cairan ketuban sebelum waktu melahirkan. 5. Muntah terus-menerus. 6. Berat badan ibu hamil tidak naik pada kehamilan trimester 2 dan 3. Dan yang terakhir, gerak bayi berkurang atau hilang. Kehamilan yang tidak direncanakan maupun tidak diatur jaraknya dapat menjadikan kehamilan tersebut menjadi kehamilan dan persalinan yang beresiko. Ada 4 faktor terlalu yang dikenal sebagai faktor penyebab kehamilan dan persalinan yang beresiko. 4 faktor terlalu tersebut adalah 1. Terlalu muda, di mana usia ibu hamil di bawah 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua, di mana
usia ibu hamil di atas 35 tahun. Yang ketiga, terlalu sering hamil, yaitu ibu melahirkan lebih dari 5 kali. Dan yang terakhir, terlalu dekat jarak kehamilan, yaitu ibu hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Pemberian ASI pada bayi dianjurkan dilakukan oleh ibu kepada anaknya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi baru lahir tanpa makanan tambahan apapun sampai usia bayi 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi bagian penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak luput dari dukungan seorang suami. Pemberian ASI eksklusif dimulai dari proses inisiasi menyusui dini atau dikenal dengan sebutan IMD. IMD adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan. Bayi akan diletakkan di atas dada ibu kurang lebih selama 1 jam. Kanker menjadi penyebab kematian terbesar nomor 2 di Indonesia. Dan ada 2 jenis kanker yang menjadi pembunuh terbesar pada seorang wanita, yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Kedua jenis kanker tersebut memiliki metode deteksi dini. Deteksi kanker payudara dapat dilakukan oleh seorang wanita dengan melakukan metode sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari ke-10 saat wanita menstruasi. Untuk deteksi kanker leher rahim, seorang wanita dapat memilih metode deteksi dini dengan cara pap smear atau dengan IVA test. Kedua deteksi dini ini wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah pernah aktif melakukan hubungan seksual. Pap smear atau IVA test sebaiknya dilakukan secara rutin setiap 1 tahun sekali. Talasemia merupakan bagian dari screening sederhana yang dilakukan pada calon pengantin. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang disebabkan berkurangnya atau tidak diproduksinya rantai protein pembentuk hemoglobin, sehingga mengakibatkan setiap penderitanya mengalami anemia berat. Talasemia bukan penyakit menular, bukan juga penyakit kutukan. Namun, talasemia merupakan penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan gejala talasemia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Talasemia minor, yang artinya seseorang tersebut menjadi pembawa sifat talasemia, namun tidak bergejala dan tidak membutuhkan transfusi darah. Kedua, talasemia intermedia. Pada talasemia intermedia, penderitanya membutuhkan transfusi darah namun secara berjangka. Yang ketiga, talasemia mayor. Penderita talasemia mayor membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Kasus talasemia cukup banyak di Indonesia, terutama pada kasus talasemia minor yang tidak bergejala. Sehingga screening talasemia pada masa pranikah sangat penting dilakukan oleh setiap pasangan. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko, seperti kencing nanah, herpes, kutil kelamin, dan sifilis atau raja singa, serta memiliki resiko yang besar untuk terkena HIV/AIDS. Seseorang yang terinfeksi IMS dapat menyebabkan kemandulan, kanker mulut rahim, kebutaan pada bayi, hingga kematian. Apabila terindikasi terkena IMS, jangan malu dan berdiam diri, periksakan segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jika diobati dengan benar, IMS bisa disembuhkan. Jangan melakukan pengobatan sendiri, ikuti aturan pengobatan yang dianjurkan. Apabila pengobatan tidak tepat dan obat tidak dikonsumsi secara teratur, maka kuman akan semakin kebal dan akan lebih sulit untuk disembuhkan. Ajak pasangan untuk periksa dan berobat agar tidak saling menularkan. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV dapat ditularkan melalui darah, cairan sperma,
cairan vagina, dan air susu ibu. Akan tetapi, HIV tidak ditularkan melalui berciuman, berpelukan, berbagi makanan, gigitan nyamuk, keringat, bersin dan batuk, mandi dan berenang bersama, dan penggunaan toilet duduk bersama. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada liver atau hati. Hepatitis terdiri dari beberapa jenis, namun yang paling umum adalah hepatitis A, B, dan C. Perbedaannya adalah pada hepatitis A, penularannya melalui makanan yang tercemar oleh virus hepatitis, sedangkan hepatitis B dan C penularannya terutama melalui darah atau hubungan seksual. Perbedaan yang lain adalah pada hepatitis C tidak terdapat vaksin untuk pencegahan penyakit. Hepatitis bisa tidak bergejala, namun apabila muncul gejala yang mungkin bisa timbul adalah mata kuning, feses yang berwarna putih, mual muntah, penurunan nafsu makan, dan urin berwarna seperti air teh. Pada calon pengantin wanita dapat melengkapi imunisasi tetanus difteri saat screening kesehatan calon pengantin. Vaksinasi tetanus difteri dapat mencegah penyakit tetanus dan difteri. Pada wanita, vaksinasi tetanus difteri sebaiknya dilakukan sebanyak 5 kali untuk mendapatkan perlindungan jangka panjang lebih dari 25 tahun. Ayo, untuk pasangan yang akan menikah, periksakan diri dan pasangan, lakukan screening kesehatan pranikah, kenali diri, kenali pasangan, demi generasi yang lebih sehat dan lebih berkualitas.